Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin imamul muttaqin wa qaidil ghurri mayamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsan yaumiddin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu mawlaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah amin. Para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan kembali di Masjid Allah dalam rangka untuk menunaikan kewajiban dari Allah Ta'ala untuk menunaikan salat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan kita lanjutkan kemudian dengan kita mengkaji bersama, kita membahas bersama, kita saling mengingatkan tentang hal yang paling penting bagi kita semuanya orang beriman, yaitu tentang masalah akidah, keimanan dan tauhid. Dari kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman kita melanjutkan masih seputar subtema tentang al-iman billah, iman kepada Allah Ta'ala, dan ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian pembahasan kita seputar prinsip dan rukun yang paling utama dari rukun iman, yaitu al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun keimanan kepada Allah Ta'ala ini merupakan rukunnya semua rukun, pondasi bagi seluruh rukun iman dan juga bagi seluruh rukun Islam. Kita sudah membahas tentang berbagai aspek, berbagai cakupan sebagai pengingat agar keimanan kita kepada Allah itu merupakan keimanan yang benar dan diterima, sekaligus menjadi landasan bagi seluruh rukun iman yang lainnya dan menjadi dasar bagi keberislaman kita dalam seluruh aspek kehidupan. Maka keimanan yang harus kita miliki itu harus meliputi minimal 4 aspek, 4 bagian yang sudah kita sebutkan ini sebagai pengingat saja. Yang pertama adalah kita beriman, percaya dan yakin akan adanya Allah. Al-iman biwujudillah, itu sudah jelas. Yang kedua, keimanan kepada Allah dan kepada wujudnya Allah, adanya Allah, itu harus kita sempurnakan dengan keimanan kepada wahdaniyatullah, kepada keesaan atau kemahaesaan Allah. Jadi Allah yang kita imani adanya dan wujudnya itu adalah Allah yang esa, Allah yang tunggal, satu-satunya, tidak ada sekutu, tidak ada duanya, tidak ada padanan, dan tidak ada kesamaan dengannya. Jadi ini prinsip tauhid. Tidak cukup seseorang percaya dan beriman akan adanya Allah, tapi keimanan dia kepada adanya Allah itu harus ditegaskan secara eksplisit
Allah yang dia imani adalah Allah yang wahid, Allah yang ahad, Allah yang tunggal. Dan ini harus meliputi aspek keimanan teori dan aspek keimanan praktek. Mentauhidkan Allah itu mungkin mudah mengatakannya secara teori dalam pemikiran kita. Ya, saya katakan bahwa Allah hanya satu-satunya Tuhan. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, tidak ada duanya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sepadan dengannya. Mengatakan itu secara teori gampang. Nah, yang lebih penting dalam tauhidullah itu adalah praktek. Betapa banyak orang yang kalau secara teori mengatakan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang setiap hari kita baca dalam surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya Allah satu-satunya tempat saya bergantung dalam segala hal. Itu teori. Tapi praktek dalam kehidupan kita, betapa banyak orang-orang Islam yang ternyata bergantungnya itu bukan lagi kepada Allah, tapi kepada makhluk. Baik makhluk hidup atau makhluk, baik malaikat, baik jin, baik manusia, baik makhluk hidup atau benda mati. Banyak orang Islam sadar atau tidak bergantungnya itu kepada batu akik. Kalau saya nggak pakai ini, saya nggak selamat. Saya kalau nggak pakai ini, saya celaka. Itu secara praktek. Dan banyak yang lain-lainnya. Jadi gitu. Nah, makanya mentauhidkan Allah ini harus senantiasa kita kawal, khususnya dari sisi praktek. Meskipun teori kita mengatakan Allah Maha Esa, tapi praktek sering kalau tidak kita kawal, tidak kita evaluasi, itu kita tanpa sadar melanggarnya. Yang ketiga, di antara cakupan iman kepada Allah yang ini sekedar mengingatkan, mereview saja bahwa seseorang hanya diterima keimanannya sebagai keimanan yang benar dan sempurna ketika keimanannya meliputi keimanan kepada Allah, bahwa Allah itu diimani sebagai zat Tuhan yang maha sempurna, yang maha suci. Maha sempurna dan maha suci itu adalah maha suci Allah kita imani dari segala sifat kekurangan, dari segala sifat kelemahan, dari segala sifat kecacatan, dari segala sifat keburukan, dan dari segala sifat keserupaan dengan makhluk. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, dan ini puncaknya, bahwa kalau kita menyatakan beriman kepada Allah, maka iman itu harus kita wujudkan, harus kita buktikan dengan sikap penghambaan kita kepada Allah dengan berbagai macam dan berbagai bentuk ibadah kepada Allah. Bukti, apa buktinya bahwa kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala? Kita buktikan dengan berbagai macam ibadah, baik ibadah itu ibadah ritual, ibadah mahdoh disebutnya, atau ibadah ghairu mahdoh, ibadah non ritual. Ada ibadah-ibadah sosial dan lain sebagainya. Nah, dalam ibadah ini sebagai perwujudan dan implementasi dari keimanan, dua aspek yang harus kita pastikan, yaitu man na'bud, siapa yang kita ibadahi. Siapa ya? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in. Itu kita pastikan bahwa
dalam ibadah kita, kita salat, kita zikir, kita doa, kita tilawah Al-Quran, kita zakat, kita puasa, kita infak, sedekah, kita haji, kita umrah, kita melakukan semuanya itu yang kita tuju hanya Allah, tidak yang lainnya. Ini ngawal ini juga tidak mudah. Ini faktor keikhlasan. Mungkin waktu kita qiyamul lail tadi ikhlas, subuh belum tentu. Subuh ikhlas, duha belum tentu. Duha ikhlas, zuhur belum tentu. Zuhur ikhlas, asar belum tentu. Itu naik turun, itu harus kita kawal. Kita berangkat ke masjid itu kita raba terus. Ya Allah, ini untuk Allah, karena Allah, lillahi ta'ala. Bukan yang lainnya saya sholat ini, bukan yang lainnya saya sedekah ini, bukan yang lainnya karena ini. Ini kita kawal terus. Perang kita dengan setan dan hawa nafsu kita itu di sini. Yang kedua yang harus kita pastikan dalam cakupan keimanan berupa ibadah kepada Allah itu adalah selain siapa yang kita tuju dalam ibadah kita dengan berbagai bentuknya, adalah yang kedua, kaifa na'bud, bagaimana kita beribadah. Kalau itu tentang cara beribadah. Jadi ibadah kita kepada dan untuk Allah kita pastikan itu ikhlas. Tapi yang kedua, ibadah kita harus benar sesuai dengan syariat Allah dan tuntunan sunnah Rasulullah. Tidak cukup orang pokoknya saya ikhlas, tapi caranya nggak sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah. Dua-duanya itu 4 cakupan rukun iman sebagai pengingat agar supaya iman kita, akidah kita itu benar, murni dan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, bagian terakhir dari pembahasan kita tentang rukun yang paling asasi ini, di sini saya baca dalam kitab Al-Bayan fil Aqid Iman, Ad-Dars Ats-Tsani Asyar, pelajaran yang ke-12, itu bicara tentang thimarul iman billahi azza wa jalla, buah dari keimanan kepada Allah azza wa jalla. Pentingnya kita membahas tentang buah dari keimanan ini. Ini bicara tentang aspek keimanan pembuktian, aspek keimanan praktis. Ini bicara tentang hasil, tentang buah, tentang pengaruh, tentang efek. Dan ini sangat penting sekali sebagai evaluasi untuk menentukan keimanan kita itu keimanan yang benar-benar dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqa, atau keimanan yang pengakuan dan klaim saja. Ini keimanan bukti. Kalau kita betul-betul beriman, maka iman itu bisa dirasakan, bisa dibuktikan. Iman dan akidah serta ketauhidan itu memang tempatnya di hati, tempatnya di dalam diri kita. Kita tidak tahu. Jadi bahwa kita tidak tahu, dan kita juga tidak bisa diberitahu atau tidak bisa diketahui oleh orang lain. Misalnya iman saya itu seperti apa dalam diri saya. Tapi karena iman itu harus dibuktikan dengan perilaku, dibuktikan dengan sikap, dibuktikan dengan praktek-praktek dalam kehidupan, maka orang bisa melihat. Nah, ini terkait dengan buah. Kalau betul orang itu imannya benar dan kuat, itu ketika menghadapi ujian hidup pasti sabar seharusnya.
ketika dia sedang di atas, itu pasti semakin tawadhu, semakin syukur. Jadi gitu. Pasti terlihat dari ibadahnya. Pasti tidak akan ada seseorang yang percaya ketika ada yang mengatakan si fulan itu Masya Allah imannya sudah puncak, dia sudah sampai ke level hakikat ma'rifat, dekat dengan Allah, tapi rumahnya sebelah Masjid Al-Falah ini nggak pernah kelihatan di masjid. Kapan sholatnya? Kapan amalnya? Dulu generasi ulama salaf ketika mengatakan beliau ini waliullah, beliau ini wali, tandanya apa? Bukan karena dia bisa ngilang, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Mengapa dia wali? Itu yang dikatakan bukti. Dikatakan beliau ini selama 40 tahun tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram imam dalam sholat jamaah. 40 tahun. Itu wali. Yang lainnya dikatakan beliau wali, imannya Masya Allah. Kok bisa? Beliau itu biasa sholat subuh dengan wudhu isya. Sholat subuh dengan wudhu isya. Para ulama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Bukhari, wali. Mengapa? Itu biasa beliau khatam itu 3 hari sekali. Ramadan malah sehari sekali. Beliau wali. Oh Masya Allah, akhlaknya, baktinya kepada orang tua. Jadi wali-wali dulu itu sebagai bukti kedekatannya kepada Allah, tingginya imannya. Itu ada bukti, ada buah dari iman itu, dari sisi syukurnya, sabarnya, tawakalnya, ikhlasnya, ibadahnya. Nah, di sini penting. Setelah kita pastikan kita belajar ilmu tauhid itu untuk membangun teori keimanan kita, penting. Tapi setelah dan bersama itu kita kawal sejauh mana keimanan kita, akidah kita itu dari aspek kalau kita beriman kepada Allah betul-betul, itu pasti ada buahnya. Nah, mari kita lihat apakah buah, pengaruh dan hasil itu ada pada diri kita. Kita tidak perlu melihat orang lain, jangan. Kalau sudah bab gini-gini ini, jangan melihat orang lain. Kecuali dalam konteks kita ingin mengingatkan dia dengan baik. Loh, kamu ujian akidah dapat 100. Tapi kok gini sikapmu ke orang tuamu? Tapi kok gini akhlakmu? Tapi kok gini perilakumu? Itu untuk mengingatkan, bukan untuk nilai. Tapi yang lebih penting adalah untuk introspeksi, muhasabah diri kita sendiri. Baik, ini nanti mungkin insya Allah kita akan baca dalam beberapa sesi, mungkin tidak hanya kali ini. Kita awali mungkin beliau di sini mengatakan al-iman billahi subhanahu wa tauhiduhu ni'matun min a'zamin ni'am. Iman kepada Allah dan mentauhidkannya itu merupakan
nikmat yang paling agung, nikmat yang paling dahsyat, nikmat yang paling tinggi. Dari sini kita sudah harus evaluasi bahwa kita dengan dipilih Allah Ta'ala, diberi taufik oleh Allah Ta'ala, di antara jutaan miliaran makhluk ciptaannya manusia, hamba-hambanya ini, kita termasuk yang diberi nikmat terbesar. Ditakdirkan Allah menjadi bagian dari orang beriman. Itu Masya Allah. Ini nikmat yang sering kita lupakan. Mohon maaf, setiap hari kayak pagi kita bangun subuh itu, apakah kita selalu minimal berucap Alhamdulillah ya Allah atas nikmat iman ini? Sering kita untuk mengucapkan Alhamdulillah itu nunggu nikmat 1000, 2000, 1.000.000, 2 juta. Kita nunggu nikmat itu untuk berucap Alhamdulillah. Padahal tiap detik itu kita bergelimpangan nikmat Allah, nikmat iman ya Allah, Allah berikan. Ini nikmat segalanya. Dalam bacaan Al-Fatihah yang kita baca tiap hari kan, kita memohon agar Allah memberi hidayah dan memberi keteguhan untuk kita berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Itu maksudnya di sini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Itu nikmat hakiki. Sementara nikmat-nikmat yang lainnya itu relatif. Harta betul nikmat, tapi bisa juga sebaliknya. Bisa azab harta itu. Kekuasaan nikmat, tapi bisa sebaliknya. Kesehatan nikmat, tapi bisa sebaliknya juga. Belum tentu orang yang diberi kesehatan itu pasti diberi nikmat, belum tentu. Orang yang diberi harta belum tentu itu nikmat. Tapi sudah pasti nikmat yang wajib kita syukur setiap saat itu. Ini nikmat terbesar, nikmat tertinggi. Dan coba ingat surat Al-Ibrahim ayat 7, ketika Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, itu pasti aku, kata Allah Ta'ala, menambah nikmatku atas kamu. Kita sering merasa sudah bersyukur, tapi kok nikmat yang sedang kita tunggu-tunggu kok nggak datang. Yang perlu kita evaluasi adalah dua hal. Ini kaitannya dengan kualitas dan level syukur kita. Karena kualitas dan level syukur itu akan menentukan bentuk, level dan kualitas nikmat yang akan Allah berikan. Yang sering terjadi, kita bersyukurnya dengan level dan tingkat syukur yang rendah, tapi nikmat yang kita inginkan nikmat kelasnya tinggi. Mari kita naikkan level syukur kita. Caranya bagaimana? Dua. Ini kita tidak bahas secara panjang, tapi singkat saja. Yang pertama, faktor penentunya itu, yang menentukan level syukur kita, yang akan mengundang nikmat balasan Allah yang lebih tinggi, adalah level kenikmatan yang kita syukuri, yang lebih banyak kita syukuri. Dan level kenikmatan tertinggi itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Nah, itu jarang, lebih banyak kita lupakan. Ketika kita ada ujian hidup dikit, ya Allah, saya betapa sengsara, betapa buruknya nasib saya. Lupa
bahwa dia sedang bergelimang nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat tertinggi itu. Nah itu artinya bahwa kalau kita ingin meningkatkan dan meninggikan level syukur kita, maka syukur kita itu lebih kita fokuskan dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat tertinggi. Puncaknya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Level di bawahnya tapi masih tinggi itu nikmat hidup. Nikmat nafas, nikmat detak jantung, nikmat aliran darah, nikmat lesan, saya gerakkan. Ini sering kita lupa. Kalau kita tidak diberi nikmat bisa menggerakkan lesan kita, ini nggak bisa bergerak. Kalau Allah tidak memberikan nikmat pandangan mata ini, kita tidak bisa melihat. Kalau Allah tidak berikan nikmat pendengaran, kita nggak bisa mendengar. Itu kita lupa. Berapa nilai nikmat nafas, nikmat detak jantung, nikmat aliran darah, nikmat pencernakan, nikmat lisan, nikmat pandangan mata. Coba tolong hargai. Ada yang mau? Apa itu? Nikmat pandangan matanya sekarang mungkin dibeli 1 miliar. Saya nggak mau. Nikmat pendengaran, nikmat ini, itu detak jantungnya 5 menit aja itu dibeli 1 triliun. Saya nggak mau. 5 menit aja dibeli, nggak detak. Nafas yang dengan bebas itu dibeli. Aduh. Kalau kita ingin balasan Allah nikmat besar yang kita tinggi, itu lebih banyak syukuri nikmat-nikmat hakiki itu. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat hidup. Tiap hari kita alhamdulillah, kita ingat nikmat mata, alhamdulillah. Nikmat itu ingat. Jadi insya Allah gitu. Baik. Ya, ini nikmat bahwa iman kepada Allah, mentauhidkannya itu merupakan nikmat terbesar, nikmat teragung. Mari kita hadirkan kesadaran seperti ini. Nah, dikatakan walahu thimarun thayyibatun 'alal mu'minin fid dunya wal akhirati wa min thimari hadzal iman. Jadi nikmat iman yang merupakan nikmat terbesar itu memiliki buah. Ini ibarat pohon. Itu pasti berbuah. Untuk menunjukkan ini pohon ini hidup, pohon ini sehat, pohon ini baik, itu pasti ada buahnya. Buah yang baik pada orang beriman dalam kehidupan dunia ini maupun khususnya dalam kehidupan di akhirat. Yang pertama, ini kita sebut singkat dulu. Buah pengaruh dan efek positif dari atau hasil positif dari keimanan kita kepada Allah adalah ma'rifatu ghayatil wujud al-insani. Seseorang dengan beriman maka dia jadi tahu, sadar tentang tujuan keberadaan hidupnya di dunia ini. Untuk apa dia dicipta, untuk apa dia hidup, dari mana dia berasal dan kemana dia akan menuju. Itu hanya dimiliki, didapat oleh orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang yang tidak beriman, Masya Allah, jadi bingung dengan tujuan hidupnya. Untuk apa dia hidup, dari mana dia hidup, dan kemana dia akan menuju. Ini hanya didapat oleh orang-orang yang beriman. Ini di satu sisi. Di sisi yang lainnya, artinya bahwa mestinya jelas. Dan ini akan membimbing dan menentukan apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Jadi gitu.
Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah Ta'ala, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Bahwa kita itu makhluk ciptaan Allah. Allah mencipta kita itu bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah agar kita beriman kepadanya, mentauhidkannya, dan hidup kita ini itu bukan untuk hidup di dunia. Jangan pernah itu memutlakkan, memasang target dan tujuan hidup di dunia, dan itu sebagai tujuan puncak kita hidup, apapun bentuknya. Kita hidup di dunia bukan untuk mencapai sesuatu di dunia ini, kecuali itu hanya sebatas sebagai sarana. Tujuan puncak hidup kita adalah untuk menggapai kehidupan akhirat dengan ridha dan cinta Allah. Semua yang kita capai di dalam kehidupan dunia ini itu harus kita jadikan hanya sebagai sarana wasilah, bukan sebagai ghayah, tujuan. Tujuan kita berkat bimbingan iman dan tauhid kepada Allah Ta'ala adalah ridha Allah, cinta Allah, dan surga Allah. Orientasi akhirat ini yang harus kita kuatkan. Maka hidup kita isi dengan iman, dengan takwa, dengan ibadah, dan goal kita adalah bahagia di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kejarlah dengan atau pada apa yang Allah karuniakan kepadamu, apapun yang Allah berikan kepadaku di dunia ini, kehidupan, kesehatan, kekuatan, kekuasaan, harta, apapun yang kita ini, jadi keluarga, anak-anak, mungkin barangkali punya pengikut, pasukan, apapun itu, untuk apa? Untuk mengejar ad-darul akhirat, kebahagiaan hidup di akhirat. Terus untuk dunia sekedar walatansa. Untuk bagian dunia cukup jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia, jangan lupakan, bukan diutamakan. Makanya kalau orang-orang tua menasihati anaknya itu jangan terbalik. Nak, kejarlah. Jadi kejarlah cita-citamu di dunia ini. Kejarlah kesuksesan yang ingin kamu ini kan. Kejarlah. Apa itu? Kejarlah apa itu? Jadi tujuan dan cita-cita tertinggi di dunia ini. Tapi jangan lupa sholat. Jangan lupa akhirat. Itu insya Allah akan lupa kalau nasihatnya begitu. Kalau untuk akhirat, untuk sholat, untuk zikir itu hanya jangan lupa, insya Allah akan lupa. Tapi niatkan kejar akhirat. Jangan lupa Allah. Jangan ini, zikir, sholat ini itu. Jadi gitu. Nah di saat yang sama jangan lupa karirmu, jangan lupa sekolahmu, jangan lupa pekerjaanmu, jangan lupa. Kalau untuk dunia cukup diingatkan jangan lupa, insya Allah nggak akan lupa. Untuk dunia cukup diingatkan jangan lupa, insya Allah nggak akan lupa. Bahkan nggak diingatkan pun kita nggak lupa. Tapi kalau untuk akhirat jangan lupa, insya Allah akan lupa. Sekedar jangan lupa. Jadi ibaratnya begini. Jadi untuk anak kita, dan saya juga mempraktekkan, itu terjadi pada kita. Itu kalau untuk misalnya Pak, anak yang waktunya main, nggak perlu kita ingatkan main. Paling kita ingatkan, mau ingat sekali. Jadi sekali cukup untuk sholat. Tidak hanya diingatkan, sudah diingatkan, apalagi untuk subuh.
Sudah diingatkan, itu dibangunkan. Sudah diingatkan, dibangunkan, tidak cukup sekali. Itu saya alami sendiri. Itu anak yang lulus pesantren. Sudah tahu sendiri tapi diingatkan. Jangan lupa salat, jangan lupa salat. Khususnya subuh. Itu tidak jarang. Itu udah, mohon maaf, saya pasangin bel. Itu masih belum bangun. Lalu didatangi, di kamarnya ditotok. Sekali dua kali belum tentu bangun. Udah bangun gitu. Sudah kita tinggal. Kita ke masjid, balik lagi. Datang ke kamar, udah sholat. Belum. Itu bisa tiap hari kalau untuk akhirat. Sehingga saya pernah ditanya salah seorang ibu, Ustaz, berapa kali batas kesabaran seorang ibu, seorang orang tua itu mengingatkan anaknya untuk sholat? Selama ibu masih hidup, selama anak ibu masih hidup. Bukan berapa kali. Terus saya contohkan saya. Anak saya di pesantren, lulusan pesantren. Sebagian hafal Quran. Tiap hari saya bangunkan. Ya ada capeknya, ada ininya, tapi ya sudah. Itu akhirat. Tapi untuk dunia, untuk main, untuk dengan temannya nggak perlu diingatkan. Yang perlu diingatkan membatasi. Dan itu berkali-kali. Memang seperti itu. Manusia tarikannya ke dunia. Nah, di sini untuk kita nih bahwa dan tentang keimanan ini seperti apa? Itu. Ada betulkah bahwa dengan iman yang kita miliki itu kita betul-betul telah menyadari dan kesadaran itu senantiasa ada dan kuat dalam segala keadaan. Bahwa dengan iman ini kita terbimbing, tujuan hidup kita jelas, kita dari mana jelas, untuk apa kita diciptakan dan untuk apa kita hidup dan kemana kita menuju. Ini kalau kita iman kita benar-benar, itu kita dalam kondisi ini Masya Allah, ya pagi, ya siang, ya malam, besok pagi lagi. Saat kita sedang gembira, saat kita sedang sedih, saat kita sedang lapang, saat kita sedang sempit, saat kita sedang berkecukupan, saat kita dengan pas-pasan. Jadi gitu, saat kita sedang di atas, saat kita sedang di bawah, saat kita sedang bahagia, saat kita sedang menangis. Itu nggak pernah lupa, karena dalam kondisi apapun itu iman membimbing kita untuk tidak lupa hakikat ini. Nah, ketika kita kondisi Masya Allah gitu. Tapi begitu ada goyangan dikit kehidupan kita, terus kita goyang juga, lupa. Kita bisa, manusia bisa terjadi. Nah, di situ berarti kita perlu mengupgrade iman kita. Teori mungkin nggak lupa, ini bab praktek. Jadi gitu, bahwa kesadaran, seberapa tingkat kesadaran kita tentang ghayah keberadaan kita di dunia ini, itu terus harus kita ingatkan. Karena perang kita dengan hawa nafsu kita, perang kita dengan setan itu di situ. Bukan tiap tahun kita menjelang akhir tahun Masehi, bukan tiap bulan, bukan tiap pekan, bukan tiap hari, tiap saat, tiap detik setan berusaha untuk membelokkan kita. Untuk kamu hidup ya untuk di dunia ini, nikmati, pompong hidup. Hidup cuma sekali masa ini itu, puaskan. Itu setan tiap hari gitu.
menyelewengkan kita dengan kayak gitu. Setiap ada peluang tertentu kita mau diselewengkan. Jadi gitu. Dapat kekuasaan dikit, manfaatkan ini. Jadi ingat, ini kesempatan nggak datang 2 kali. Tapi manfaatkannya untuk duniawi. Dapat harta, manfaatkan ini. Nikmati untuk apa? Punya harta nggak dinikmati. Oh, masya Allah. Jadi, dapat kekuasaan, dapat ini, dapat itu. Setiap ada peluang itu, setan membelokkan. Setan membelokkan. Nah di sini teori gampang, tapi ngawal itu untuk supaya kita tidak belok, bahwa kita tetap tujuan hidup kita Allah, tujuan hidup kita akhirat. Dunia ini itu semuanya sarana. Bagaimana tetap menjadikannya sebagai sarana dan tidak menjadi tujuan. Nah itu perang kita tiap hari. Pertama dengan hawa nafsu kita sendiri. Sebelum dengan setan itu kita perang dengan hawa nafsu kita sendiri. Jadi yang kedua perang kita dengan setan. Nah itu harus terus. Nah di sini mungkin fungsi zikrullah itu kuat sekali. Baik zikrullah dengan salat, dengan tilawah atau zikir yang kita lantunkan tiap hari itu menjaga insyaallah itu. Yang kedua kita sebut karena ini secara umum itu al-ihtidah ilal fitrah, atau kita cukupkan itu dulu, kayaknya panjang kalau kita ini waktunya kita sudah mau syuruk. Sementara kita cukupkan dengan satu poin, kita masih ada poin-poin yang lainnya mungkin kita bagi dalam beberapa bagian tentang buah keimanan kepada Allah Ta'ala. Ya intinya bagian pertama yang paling penting itu mari kita pastikan salah satu parameter, salah satu ukuran dan tolak ukur iman kita dalam kondisi baik-baik saja, iman kita dalam kondisi sehat, jadi gitu, dan tinggi levelnya itu ditentukan sejauh mana dalam keseharian kita dengan segala dinamika kehidupan kita dan segala kondisi yang kita alami dalam kehidupan ini, itu kita senantiasa berada pada kondisi kesadaran yang baik, yang sehat akan ghayah tujuan hidup kita ini, nggak pernah berpaling. Dimanapun posisi kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita nggak pernah berpaling dari bahwa kita sadar tujuan kita ilallah, tujuan kita adalah Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu teori gampang kita ucapkan, tapi bahwa begitu kita hidup langsung kita ingat bahwa tujuan kita Allah ya, tujuan kita akhirat ya. Kita berangkat bagi yang sekolah ke sekolah, yang ke kantor ke kantor, yang ke tokonya yang ke toko, ke pasar ke pasar, ke mal ke mal. Itu tetap kita ingatkan, ini Allah loh ya. Saya kesini itu hanya ini sarana. Jadi gitu. Kalau sampai itu tidak mengantarkan saya ke Allah dan ke akhirat, itu terlaknat. Apapun baiknya tampaknya. Itu tiap hari harus kita ingatkan diri kita dan kita saling mengingatkan. Insya Allah itu mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan kita dan mengistiqomahkan iman itu dan memberikan buahnya itu bagi kita. Yang pertama tadi itu bahwa kita senantiasa dalam kesadaran yang baik dan penuh tentang tujuan keberadaan hidup kita di dunia ini, yaitu menuju Allah, untuk Allah dan untuk kebahagiaan kehidupan akhirat. Tidak ada atau jangan ada faktor apapun dalam kehidupan ini yang memalingkan kita dan menggoda kita sehingga kita berpaling dari tujuan itu. Insyaallah itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.